Kadang kita ini lucu ya, kita bisa maafin orang lain yang nyakitin kita, tapi nggak pernah bisa maafin diri sendiri atas hal-hal yang sudah lewat. Padahal yang paling butuh dimaafin justru diri kita sendiri. Kita sibuk nyari cinta dari luar, tapi lupa tanya, kapan terakhir kita peluk diri sendiri dan bilang, kamu sudah cukup, nggak apa-apa kok kalau belum sempurna. Dulu saya pikir berdamai dengan diri sendiri itu artinya berhenti kecewa. Tapi ternyata berdamai itu justru berani melihat luka dan tetap memilih sayang sama diri sendiri. Meskipun pernah gagal dan belum menjadi siapa-siapa. Kadang yang paling galak ngehakimin kita itu bukan orang lain, tapi suara di dalam diri sendiri. Ini kita nyebutnya inner critic. Teori psikologi bilang ini bagian dari self-talk negatif. Suara kecil yang muncul setiap kali kita gagal, setiap kali kita salah, setiap kali nggak sesuai dengan ekspektasi. Contohnya, kamu kok gini-gini aja sih? Lihat tuh si A sudah sukses. Kalau kamu ngapain nyoba, toh akhirnya gagal juga. Lucunya ini suara muncul bukan karena kita benci diri sendiri, tapi karena kita terlalu ingin menjadi sempurna. Nah, menurut Dr. Kristin Neff, pakar self-comparison dari University of Texas, orang yang terlalu keras pada diri sendiri seringkali justru punya standar yang terlalu tinggi dan lupa kalau dia juga manusia. Kita lupa kalau tumbuh itu proses, bukan sprint. Kenapa sih banyak orang yang susah banget berdamai dengan diri sendiri? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi nyentil. Karena kita terlalu sering jadi musuh buat diri sendiri. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kita buat untuk menjadi lebih sukses, lebih pintar, lebih sabar, lebih ini dan lebih itu. Tapi nggak pernah diajarin caranya menerima kalau kita juga boleh salah, boleh capek, dan boleh belum menjadi apa-apa. Kita lebih sering cepat bilang, aku bodoh, ketimbang aku belajar. Lebih sering menyalahin diri sendiri daripada memeluk diri sendiri. Padahal ya manusiawi banget kan kalau hidup ini nggak sesuai dengan rencana. Tapi karena standar yang kita bikin sendiri atau karena perbandingan di media sosial, kita jadi lupa kita juga manusia. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu susah karena kita mengira kita harus baik-baik saja dulu baru boleh menerima diri. Padahal justru sebaliknya, kita bisa baik-baik saja kalau kita bisa mulai menerima bahwa nggak apa-apa kalau kamu nggak baik-baik saja. Sebuah survei dari Mental Health Foundation di Inggris tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% anak muda pernah merasa kurang secara rutin. Bayangin 7 dari 10 orang ngerasa dirinya kurang terus. Kurang cakep, kurang kaya, kurang sukses, kurang bahagia. Dan ini gak cuma karena media sosial, tapi juga karena budaya kompetisi yang makin toksik. Coba pikir deh, waktu kita posting foto liburan, itu bukan cuma buat kenang-kenangan, tapi buat pembuktian. Bukan sekedar aku senang, tapi aku juga bisa bahagia kok. Nah, kalau gitu terus kan capek. Makanya berdamai dengan diri sendiri itu penting. Karena kalau tidak, kita itu akan terus hidup dalam lomba yang garis finishnya itu tidak pernah ada. Selain inner critic tadi, untuk mencari penyebab kenapa sih susah berdamai dengan diri sendiri, nah, di dalam psikologi juga ada istilah inner child. Secara sederhana, inner child ini adalah bagian dari dalam diri kita yang menyimpan semua pengalaman, emosi, dan memori dari masa kanak-kanak. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Bayangin aja, dia itu kayak arsip hidup yang sudah ada dari dulu. Nah, kalau dari masa kecil kita itu sering mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, misalnya sering dikritik, dibanding-bandingkan, atau merasa kurang kasih sayang, nah si inner child ini bisa jadi terluka.
Luka-luka di masa lalu itu kalau nggak diurus, itu sangat berpengaruh terhadap kita sekarang. Misalnya, kenapa sih kita sering banget insecure? Kenapa kita gampang banget marah atau malah jadi people pleaser? Jangan-jangan itu karena inner child kita masih butuh divalidasi, masih butuh ditenangkan, atau masih butuh diyakinkan bahwa kita itu berharga. Contoh konkretnya begini, kalian pernah nggak sih tiba-tiba marah meledak-ledak gara-gara hal sepele? Misal, pacar telat bales chat cuma 5 menit, atau temen lupa ngucapin selamat ulang tahun. Padahal aslinya kalian itu tahu, itu bukan masalah besar. Nah, bisa jadi ada inner child kita yang dulu pernah merasa diabaikan atau merasa nggak dipentingkan, dan sekarang triggernya muncul lagi. Atau sebaliknya, ada juga loh yang jadi sang pemarah batin. Di luarnya kalem, adem, ayem, tapi di dalam hati itu rasanya kayak ada gladiator yang siap tempur. Tiap kali ada yang salah sedikit langsung ngamuk di dalam hati. Nah, ini juga bisa jadi pertanda si inner child itu lagi protes. Mungkin dulunya nggak pernah dibolehin marah, jadi sekarang emosinya menumpuk di dalam diri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma atau pengalaman negatif di masa kecil, meskipun itu kecil seperti sering diolok-olok, itu bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan cara seseorang berinteraksi di masa dewasa. Termasuk munculnya kecemasan, depresi, sampai masalah harga diri. Jadi bukan cuma teori semata loh, ini benar-benar saintifik. Lantas bagaimana sih caranya agar bisa berdamai dengan diri sendiri? Pertama, sadari dan akui. Ini langkah paling krusial. Nggak usah malu mengakui kalau ada bagian dari diri kita itu yang terluka atau masih butuh perhatian. Ini bukan berarti kita lemah. Justru ini tanda kalau kita itu kuat dan berani menghadapi diri sendiri. Kedua, validasi emosi kamu. Kalau kamu lagi sedih, jangan buru-buru bilang, nggak boleh sedih, harus kuat. Izinkan diri kamu buat sedih, izinkan diri kamu buat merasakan apapun itu. Kalau kata psikolog, emosi itu kayak gelombang laut, dia itu datang dan pergi. Kalau kita tahan-tahan, malah bisa jadi tsunami di dalam diri sendiri. Contohnya begini, kalau lagi galau karena putus cinta, jangan langsung nyari kesibukan biar lupa. Coba deh duduk sebentar, dengerin lagu yang melo-melo, terus izinkan diri sendiri nangis sejadi-jadinya. Nggak usah mikirin besok mata bengkak, nggak usah mikirin besok mau ngapain, bodo amat. Yang penting rasakan dulu kesedihanmu itu. Nah, kemudian setelah itu lakukan tindakan-tindakan untuk beradaptasi. Ketiga, kasih afirmasi positif. Ini nih yang sering lupa kita lakukan. Kita ini jago banget ngeritik diri sendiri, tapi pelit banget buat muji diri sendiri. Coba deh mulai sekarang, setiap pagi pas ngaca bilang begini, aku hebat, aku sudah sampai sejauh ini, dan aku berhak bahagia. Atau pas lagi ngerasa gagal, bilang, nggak apa-apa kalau gagal, yang penting aku sudah mencoba, dan aku bisa belajar dari kegagalan ini. Ini bukan sekedar ngomong, otak kita itu pinter banget. Semakin sering kita kasih input positif, semakin dia percaya. Semakin kita semangati, semakin dia tambah semangat. Keempat, jangan dibanding-bandingkan. Ini penyakit kita semua kan. Tiap buka medsos langsung auto bandingin diri sendiri dengan orang lain. Padahal yang kita lihat itu kan cuma luarnya saja, bukan di balik layarnya. Ibaratnya kita itu lihat dia lagi joget TikTok dengan pakaian bagus, tapi kita nggak tahu kalau di balik layarnya dia itu sudah latihan berkali-kali. Fenomena yang terjadi. Coba ya kalian itu perhatikan di Instagram. Berapa banyak sih orang yang berani posting foto lagi nangis jelek atau lagi tidak baik-baik saja? Jarang banget kan? Kebanyakan pasti yang cakep, yang senyum lebar, yang lagi senang-senang, atau di tempat-tempat estetik. Nah ini yang sering bikin kita ngerasa kok hidup orang lain itu mulus banget.
Padahal percaya deh, di balik senyum itu mereka juga punya pergulatan batin masing-masing. Jadi sudah, stop bandingin diri kamu dengan standar media sosial yang gak realistis. Berdamai itu bukan menyerah, tapi mengerti. Seringkali orang itu salah kaprah, dikira kalau kita menerima diri itu artinya kita pasrah. Padahal beda teman-teman. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang, tapi sadar bahwa proses itu nggak harus sempurna. Coba bayangin, kalau kamu punya temen, terus tiap kali kamu cerita, dia langsung bilang, "Ye, kamu lebay. Sudah nangis melulu kamu." Atau mungkin itu salah kamu sendiri. Kira-kira kamu masih mau berteman dengan dia? Enggak kan? Lah kenapa kalau suara itu datang dari diri sendiri kita masih mau mendengarkan? Kita sabar banget jadi korban omongan jahat dari diri sendiri. Padahal seharusnya kalau ada orang lain yang mengerti kita, yaitu diri kita sendiri. Sobat Ngopi, kalau kamu capek jadi diri sendiri, mungkin karena kamu terlalu lama memaksa menjadi orang lain. Kita semua pernah kok merasa gak cukup. Tapi bukan berarti kita beneran gak cukup. Kita cuma manusia yang sedang bertumbuh. Dan wajar kalau tumbuh itu menyakitkan. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti kita itu akan langsung bahagia. Namun setidaknya kita itu tidak lagi berperang dengan diri sendiri setiap hari. Di dunia yang sibuk nyuruh kita jadi lebih sukses, lebih kaya, lebih kece, lebih segalanya, mungkin satu hal paling radikal yang bisa kita lakukan adalah bilang ke diri sendiri, "Kamu gak apa-apa kok, aku ngerti kamu. Terima kasih ya sudah bertahan." Karena pada akhirnya rumah yang paling aman bukan di luar sana, tapi di dalam diri sendiri yang bisa menerima bahwa kamu boleh gagal, kamu boleh lelah, kamu boleh capek, kamu tetap layak dicintai. Jadi Sobat Ngopi, kalau hari ini kamu merasa berat, merasa kosong, atau cuma pengen dengar suara yang bilang kamu gak sendirian, semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu itu tidak harus sempurna untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.